Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan dalam nilai mutlak. Ya, kembali lagi bersama saya Riana. Khususnya pada bab ini akan mempelajari persamaan nilai mutlak. Oke, boleh di like dan subscribe channel ini. Oke, kita ingat kembali sifat dari nilai mutlak. Kemarin ada sedikit typo ya. Di bagian B, di sini harusnya akar X ini sama dengan, nilai mutlak dari EX sama dengan akar dari X pangkat 2. Nah, untuk selebihnya tidak ada masalah. Oke, lalu apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan belajar tentang persamaan dari nilai mutlak. Oke. Bentuk umum dari persamaan nilai mutlak di sini ada 3 macam ya. Untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x ya. Kalau fungsi dalam variabel a di sini fa dan ga. Kalau variabelnya ini berupa b, variabel b, maka di sini f, b dan g, b. Jadi menyesuaikan. Di sini karena variabelnya x, maka f dalam kurung x dan g dalam kurung x. Ada 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama, nilai mutlak dari fungsi x atau nilai mutlak dari fx sama dengan c. Dengan syarat c lebih dari atau sama dengan 0. C di sini itu namanya konstanta. Jadi hanya berupa angka. Tapi syaratnya apa? Syaratnya di sini c harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kurang dari 0 nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh? Oke, nanti akan kita bahas. Kemudian bentuk kedua, nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Ya, hasil dari sebelah kiri akan sama dengan hasil dari sebelah kanan. Oke, kemudian bentuk yang ketiga, nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Namun di sini ada syarat. Syarat gx harus lebih dari sama dengan 0. Ini mengacu dengan bentuk yang pertama ya. Tapi kalau bentuk yang pertama itu pakainya konstanta, kalau di sini ini punya variabel. Oke, kita ingat dulu definisi dari nilai mutlak. Ya, apabila ada nilai mutlak x, itu jika x-nya lebih dari 0, maka berupa x. Namun, jika x-nya kurang dari 0, ya, diulang lagi, jika x-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, maka bentuknya berupa x. Tapi, jika x-nya kurang dari 0, maka harus kita kalikan dengan negatif 1. Ya, x-nya itu kita kalikan dengan negatif 1. Oke. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x sama dengan 12. Dengan mengacu ke definisi nilai mutlak, ya, bisa kita tentukan di sini. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu kalau x-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kalau x-nya lebih dari sama dengan 0, maka tinggal lihat aja angkanya. 12. Nah, kemudian kalau yang satunya, ya, ini jika x kurang dari 0, oke, jika x-nya kurang dari 0, maka x-nya berapa? Maka x-nya tinggal kita pakai bentuk seperti ini, kasih negatif, maka x-nya itu sama dengan negatif 12. Oke ya. Coba kita masukkan ke sini. Kalau nilai mutlak dari 12 akan sama dengan 12. Lalu kalau misalkan nilai mutlak dari negatif 12 sama dengan 12. Oke, maka di sini ada 2
hasil. Yang pertama X-nya itu 12, yang kedua X-nya itu negatif 12. Ya. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaiannya ditulis semua. Ya, kita tulis semua hasil X yang kita dapatkan. Pertama, negatif 12 dulu. Dari yang paling kecil ya, kalau mau nulis himpunan negatif 12, kemudian kasih koma, 12. Koma ini bukan untuk menyatakan desimal, tapi untuk menyatakan banyak anggota. Ditutup pakai kurung-kurung. Jadi HP sama dengan negatif 12 dan 12. Seperti ini ya. Ya, oke, di sini contohnya nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, ini kita selesaikan dengan membuat semua kemungkinan. Ya, nilai mutlak itu ada bentuk yang positif dan ada bentuk yang negatif hasilnya ya di sini. Di sini AX plus B. Yang pertama tetap ya kondisinya AX plus B. Nah, ini juga pertama kita salin. Kondisinya X min 2, ditulis lagi X min 2, hasilnya berapa? Sama dengan 3. Lalu X nya gimana? X sama dengan 3 negatif 2 pindah jadi positif 2. Jadi X sama dengan 3 ditambah 2, oke, 5 hasilnya. Lalu untuk kondisi yang kedua di sini dikalikan dengan negatif 1. Ya, negatif 1 atau boleh pakai di sini. Nggak dikalikan dengan negatif. Yang dikalikan dengan negatif itu konstantanya, boleh. Ya, jadi boleh bentuknya seperti ini, negatif dalam kurung. Lihat yang di kurung mutlak ya, X dikurangi 2 tutup kurung sama dengan 3. Atau bentuknya seperti ini. X dikurangi 2 sama dengan negatif 3. Ya. Boleh, mau bentuknya seperti ini, bentuk yang pertama boleh, atau bentuk yang kedua. Yang penting ada 2. Satunya tetap, satunya dikali negatif. Kita selesaikan dulu yang ini. X sama dengan, oke, negatif 3 di sini. Negatif 2 pindah jadi positif 2. Jadi X sama dengan negatif 3 ditambah 2. Utang 3 bayar 2. Jadi negatif 1. Nah, kalau bentuknya kayak gini gimana? Kalikan semua dengan negatif. Ya, negatif kali X. Negatif X. Negatif dikali negatif 2. Positif 2. Sama dengan 3. Jadi di sini negatif X sama dengan 3 dikurang 2. Jadi negatif X sama dengan 1. Lalu X sama dengan negatif 1. Lalu himpunan penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaian ini merupakan semua nilai X yang didapat. Ya, yang didapat dan memenuhi. Ya, bukan hanya didapat aja, didapat dan memenuhi. Benar nggak sih 5? Oke, kita coba masukkan dulu. 5 dikurangi 2. Benar nggak hasilnya? 3. 5 dikurangi 2. Kita coba ya di sini. 5 dikurangi 2. 3. Nilai mutlak dari 3 hasilnya sama dengan 3. Lalu kalau negatif 1, oke, nilai mutlak dari negatif 1 dikurang 2. Negatif 1 dikurang 2 hasilnya negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 itu hasilnya 3. Oke, kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan negatif 8. Oke,
Kalau kita mau lihat syarat, boleh kita lihat syaratnya itu. Kalau kita lihat syarat ya. Lihat syarat itu C harus lebih dari sama dengan 0. Sedangkan di sini C-nya ya, nilai mutlak dari X, bentuknya ya, bentuk yang pertama itu sama dengan C. Syaratnya di sini C lebih dari atau sama dengan 0. Atau dengan kata lain, ini tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Jadi harus positif ya nilai konstantanya. Sedangkan di sini negatif. Maka ada hasilnya nggak? Ya, nggak ada hasilnya. Atau di sini sehingga himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Nah, lalu kalau modelnya kayak gini, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x ditambah 4 sama dengan negatif 5. Kalau di sini ada temennya sih, Bu. Ya tetap, walaupun ada temennya, kalau hasilnya negatif 5. Ya, ini kan bentuknya konstanta ya. Di sini rumusnya fx mutlak fx sama dengan C. Ya. C-nya itu tidak boleh atau C-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi harus positif. Karena apa? Nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Sedangkan kalau hasilnya negatif, itu maka himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Ya. Oke. Nah, ini juga sama walaupun di sini bentuknya banyak gitu ya. Sukunya banyak, misalkan 2x kuadrat plus 4x plus 5x maka 3 plus bla 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 ya. Tapi sama dengannya negatif. Misal negatif 1 atau negatif 10. Nah, itu hasilnya ya himpunan penyelesaiannya itu himpunan kosong. Jadi jangan terkecoh oleh tanda ya. Ya, jadi penyelesaiannya apa tadi? Oke. Jadi penyelesaiannya ya, HP-nya ini merupakan himpunan kosong. Karena nggak ada hasilnya ya. Nggak ada yang memenuhi. Oke, sekarang bentuk kedua. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Ya, sebelah kanan ini kita harus samakan dengan sebelah kiri. Kenapa? Karena bentuknya sama dengan. Ya. Jadi, hasil ruas kanan, ini kanannya, harus sama dengan ruas kiri. Nah, caranya gimana ya? Oke, caranya di sini. Nilai mutlak ini selalu bernilai positif. Sehingga dari nilai mutlak X dikurangi 2 kuadrat dan nilai mutlak dari 6 ditambah 2X di sini bernilai positif. Ya, nilai mutlak hasilnya nggak ada yang negatif. Karena keduanya bernilai positif, maka kedua ruas bisa dikuadratkan. Ini cara yang pertama, pakai kuadrat. Jadi, nilai mutlak dari X dikurangi 2 kuadrat sama dengan nilai mutlak dari 6 ditambah 2X, kemudian dikuadratkan. Oke, di sini nilai mutlak dari X negatif 2 dikuadratkan itu sama seperti X dikurangi 2 dikuadratkan. Sama dengan di sini 6 ditambah 2x dikuadratkan juga. Ingat sifatnya, sifat mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian di sini x dikurangi 2 kuadrat, kita
Kita pindahkan ya, 6 ditambah 2x maka 2-nya ke sebelah kanan. Jadi di sini negatif, sehingga sama dengan 0. Nah, kemudian di sini x min 2 ya, ditambah 6 ditambah 2x, kemudian akan sama dengan ya, di sini x dikurangi 2, ini kita bisa jabarkan ya bentuknya. Boleh kita ingat lagi bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat. Ini kan sama dengan a plus b dikali a min b. Ini juga sama, mana a-nya? Nah, ini a-nya. Ya, ini a-nya dan ini b-nya. Ya, kita lihat a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a ditambah b ya dikali dengan a dikurang b. Maka di sini a ditambah b dikali dengan a dikurang b. Ya, ini kenapa jadi bentuknya kayak gini ya? Karena bentuknya a kuadrat min b kuadrat. Itu bisa dibuat menjadi a plus b dikali a min b. Oke, hasilnya sehingga di sini didapat setelah dihitung-hitung ya, didapat 3x plus 4 dikali negatif x min 8. Di sini nih, dapat dari mana pun 3x? Oke, di sini ada x, di sini ada 2x, tambahin nih. X ditambah 2x hasilnya 3x. Min 2 ditambah 6 hasilnya plus 4. Nah, kurung yang satunya lagi. X ini min dikali plus, jadi hasilnya min x dikurangi 2x negatif x. Ya. Oke, ulangi. Di sini x ada ditambah 2x hasilnya 3x. Kemudian ada lagi negatif 2. Oke, negatif 2 ditambah 6 hasilnya positif 4. Kemudian di kurung selanjutnya x, di sini negatifnya kalikan dulu. Negatif dikali plus 2x maka jadi negatif 2x. X dikurangi 2x maka hasilnya negatif x. Lalu di sini ada negatif 2. Ingat, kalikan lagi. Negatif 2 dikurangi 6. Jadi negatif 8. Oke. Lalu di sini ada 2 ya, ada 2 suku a dikali b ya, seperti itu, a dikali b. A dikali B sama dengan 0, maka yang pertama bisa hasil faktornya di sini 3x ditambah 4 sama dengan 0, atau bisa juga hasil faktornya negatif x dikurangi 8 sama dengan 0. Maka di sini yang memungkinkan x sama dengan negatif 4/3 atau x sama dengan negatif 8. Ya, ada dua hasil. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak 6 ditambah 2x adalah yang pertama. X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan negatif 4/3. Atau bisa juga ditulis HP sama dengan negatif 8, negatif 4/3. Ya, kali ini bentuk ketiga. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak fx sama dengan dx syarat gx lebih dari atau sama dengan 0. Atau di sini gx-nya tidak boleh bernilai negatif ya. Nah, yang pertama 2. Nilai mutlak dari 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4. Nah, syaratnya di sini kita mulai ya, pembuat 0 nilai mutlak. Kenapa ada pembuat 0 nilai mutlak? Karena di sini ada syarat ya, syaratnya gx lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita buat dulu di sini pembuat 0-nya.
Nilai mutlak dari 2x ditambah 16 sama dengan 0. Sehingga kita lepas aja ya tanda kurung mutlaknya. 2x ditambah 16 sama dengan 0, lalu 2x sama dengan negatif 16. Nah, kemudian x sama dengan negatif 8. Negatif 8 dari mana? 2x dibagi 2, negatif 16 juga dibagi 2. Ingat prinsip keadilan ya. Yang sebelah kiri dibagi 2, sebelah kanan juga dibagi 2. Jadi x di sini sama dengan negatif 8. Nah, ini kita dapat nilai x sama dengan negatif 8. Ya, kita buat dulu dari garis bilangan di sini. Nah, dari negatif 8 ini kan mungkin aja ke kiri atau mungkin aja ke kanan. Ya. Lalu, kita buat dua kemungkinan tadi. Ya. Untuk interval atau daerah di sini, ya, dari x kurang dari atau sama dengan negatif 8. Jadi dari negatif 8 itu ke arah sini, ya, kurang dari negatif 8 dari sini. Ya, dari negatif 8 ke sini itu x. Jadi ada dua kemungkinan ya. X di sini kurang dari atau sama dengan negatif 8 atau x lebih dari atau sama dengan negatif 8. Ya, bisa ke kanan atau ke kiri. Kita mulai dari ke kiri dulu. Untuk interval x kurang dari atau sama dengan negatif 8. Nah, maka di sini nilai mutlak dari 2x ditambah 16 ya kita bikin negatif dulu. Sama dengan negatif 2x ditambah 16. Maka di sini ya nilai mutlak dari 2x ditambah 16 itu sama dengan x ditambah 4. Maka kita buat di sini ya 2x ditambah 16-nya kita ganti dengan negatif 2x. Kita kalikan ya, negatif dengan 2x jadi negatif 2x, negatif dengan plus 16 jadi negatif 16. Sama dengan x ditambah 4. Lalu gimana? Kita gabungkan ya variabel dengan variabel, angka dengan angka. Jadi negatif 2x dikurang x sama dengan di sini 4. Negatif 16 pindah jadi plus 16. 2x dikurangi x jadi negatif 3x. Sama dengan 4 ditambah 16 itu 20. Jadi di sini x sama dengan negatif 20 per 3. Nah, lalu kalau untuk x-nya, sebentar. Oke ya, ini penjelasan tadi. Kalau menggunakan tulisan sama aja, jadi x-nya sama dengan negatif 20 per 3. Nah, di sini kita lihat, oleh karena x negatif 20 per 3 itu tidak termuat pada interval x kurang dari atau sama dengan negatif 8. Masa sih, Bu? Oke, kita lihat di sini. X-nya kita dapat negatif 20 per 3. Nah, ini kita punya garis bilangannya itu negatif 8. Kurang dari, berarti ke sini kan? Nah, sedangkan negatif 20 per 3 ini sama aja kalau kita buat desimal, ini sama aja seperti negatif 6,67. Ya, 20 dibagi 3 itu 6,67. Jadi ini sama dengan negatif 6,67. Letaknya di mana? Letak negatif 6,67 itu di sini. Jadi nggak di sini. Harusnya kan di sebelah sini, ya. Ini harusnya di sebelah sini, tapi dia letaknya di sini. Maka tidak
termuat. Oke ya, tidak termuat pada interval X kurang dari atau sama dengan 8. Jadi ibarat mah salah kamar lah, salah kamar, salah rombongan. Ya, harusnya di sebelah sini, dia di sini. Ya. Jadi tidak mempunyai penyelesaian atau penyelesaiannya kosong. Ini garis yang pertama ya. Oke, kondisi yang kedua atau kemungkinan yang kedua, untuk interval X-nya lebih dari atau sama dengan 8. Berarti kita buat lagi garis bilangannya. Di sini negatif 8. Berarti harusnya di sebelah sini ya. Lebih dari atau sama dengan negatif 8. Posisinya harus di sebelah kanan dari negatif 8. Oke. Nah, di sini nilai mutlak dari 2X ditambah 16-nya positif ya, 2X ditambah 16. Nah, kemudian 2X ditambah 16-nya, nilai mutlak dari 2X tambah 16 sama dengan X ditambah 4. Nah, lalu di sini nilai mutlak dari 2X ditambah 16 kita ganti dengan 2X ditambah 16. Tinggal dihilangkan tanda mutlaknya. Ya, sama dengan X ditambah 4. Lalu seperti biasa, variabel digabungkan dengan variabel. Di sini ada variabel 2X dikurang dengan X sama dengan 4 dikurang 16. Ya, 2X dikurangi X, hasilnya X atau 1X sama dengan 4 dikurangi 16. Di sini negatif 12. Jadi X-nya negatif 12. Sekarang lihat posisi dari negatif 12. Di sebelah mana? Sebelah sini atau ada di sini? Ternyata negatif 12 itu setelahnya atau di sebelah kirinya negatif 8. Maka apa? Maka dia tidak berada di tempat juga ya, atau seperti tadi salah kamar. Kalau salah kamar gimana? Tidak mempunyai penyelesaian ya. Oleh karena X sama dengan negatif 12 tidak termuat pada interval X lebih dari atau sama dengan negatif 8, maka persamaan nilai mutlak 2X ditambah 16 sama dengan X ditambah 4 untuk interval X lebih dari atau sama dengan negatif 8 ini tidak punya penyelesaian. Nah, karena tadi baik negatif 20/3 maupun negatif 12 tidak punya penyelesaian, ya, jadi di sini persamaan tadi tidak punya penyelesaian karena nggak ada penyelesaian yang sama, ya. Atau yang samanya ya karena tidak ada penyelesaian. Jadi dapat ditulis HP sama dengan tidak punya anggota atau HP sama dengan himpunan kosong ya. Himpunan penyelesaian kosong himpunannya. Jadi nggak ada yang memenuhi. Oke. Sampai di sini mari kita berlatih. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.